Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini mencoba berbagi kepada kawan-kawan tentang pentingnya menjalin persaudaraan sesama kita, khususnya adalah saudara kandung. Dulu ada nyanyian waktu kita masih kecil ya, ada namanya lagu kalau tidak salah di Pondok Kecil. Lagu ini memang menjadi ingatan kita karena maklumlah waktu itu kita masih sama-sama anak-anak belajar bernyanyi, tapi kusetsal karena saya bukan penyanyi, saya coba menyanyikan lagunya ya. Kalau tidak salah begini, ini kan mengisahkan seorang ibu yang mau meninggal dunia, dua adiknya dipanggil ibunya. Kira-kira begini lagunya. Di pondok kecil, ibu memanggil, wahai anakku, si jantung hati. Ibu kan pergi jauh ke alam baka, jaga adikmu sepeninggalan ibu. Saya memang ketika mendengarkan lagu ini sedih zaman dulu, dan sekarang pun saya masih sedih sebenarnya karena ayah saya sudah tiada, tinggal ibu yang masih tersisa. Tapi ibu di kampung halaman di Sumatera Selatan, mudah-mudahan sehat saja. Oke, saya teruskan ya. Kata kakaknya, wahai adikku, mari berdoa, semoga ibu di sisi Allah. Luar biasa sekali lagu ini ya, lagu zaman kita dulu. Sahabatku semua, harapan orang tua tentu kepada anak-anaknya rukun-rukunlah, kompak-kompaklah. Walaupun ayah ibu kita telah tiada, ini menjadi pelajaran kita. Kadang orang tua tidak terlalu bangga juga dengan anaknya yang kaya, tidak terlalu bangga juga dengan anaknya yang memiliki segalanya, jabatan, harta, segala macam. Yang diinginkan orang tua sebenarnya, adik-beradik ini rukun-rukun lah. Jangan selalu ribut, jangan selalu bertengkar. Maka nyanyian ini ketika orang tua hendak meninggal dunia, walaupun tidak semuanya ya, karena tidak, prosesnya tidak beda, tidak sama. Jadi ketika detik-detik meninggal dunia, kadang dia menyebut nama anak-anaknya. Anak yang dirantau sebut terus. Bahkan kadang tidak bisa meninggal dunia sebelum anak-anaknya pulang. Maka ketika anaknya pulang, kadang-kadang orang tua ini seperti mau sehat, padahal mau meninggal dunia. Saya ingat betul kakek saya juga berpesan kepada anak-anaknya, ini kepada orang tua saya tentu. Kamu jangan merasa dibuang, katanya, yang sabar. Artinya kakek itu menganggap jangan merasa anaknya itu hidup tidak bahagia bersama orang tua. Padahal sebenarnya tidak ada masalah, itu hanya perasaan seseorang yang mau meninggal dunia. Sahabatku semua, bahwa harapan orang tua sebenarnya adik-beradik ini rukun. Cuman entahlah kita ini, entah setan mana yang mempengaruhi kita kadang-kadang, sahabatku semua. Gara-gara kita sudah menikah, mungkin karena faktor istri, faktor adik ipar,
faktor keluarga istri, sehingga hubungan kita adik-beradik seolah-olah jauh. Nunggu nak mati baru ketemu, padahal harusnya tidak seperti itu. Kadang-kadang kita ini sudah kaya, sibuk dengan harta, sibuk dengan jabatan, nelpon pun tak sempat. Padahal kita dengan saudara kita itu satu kandung, satu darah, satu tempat, waktu 9 bulan dalam kandungan. Pada yang kaya atau yang mampu, tidak ada salahnya potong hewan kurban atas nama adik kita yang kurang mampu, atau dipanggil semua saudaranya. Kalau orang tua kita tengah meninggal dunia, yuk kita potong hewan kurban atas nama orang tua. Sahabatku semua, jangan pernah memutuskan tali silaturahim hanya karena kita menikah, hanya karena kita beda jabatan atau kita beda nasib. Mungkin adik kita orang yang tidak baik, tidak sembahyang, tidak beriman, jauh dari Allah, maaf, jadi bajingan misalnya. Jangan pernah putuskan silaturahmi kita dengan saudara kita seperti apapun dia kondisinya. Maka kalau akuannya baik mau tidak, bahkan andai pindah agama sekalipun, saudara tetaplah saudara. Jangan pernah mengatakan yang tidak-tidak. Mungkin dulu pernah menyakiti kita, ya wajar-wajar saja, namanya satu rumah. Sahabatku semuanya, sebaik-baik orang lain, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada keluarga kita. Khusus kita yang bernama kakak. Mungkin kita merasa adik kita menjadi beban, iya kan? Meskipun adik kita menjadi beban, tahu nggak kita? Ketika kecil, adik kita suapi bersama-sama. Kita kasih makan dia, kita yang mandikan dia, kita yang ngurus dia dari A sampai Z. Zaman dulu kita gendong dia, waktu dia sakit kita menggendong ke sana kemari. Alangkah kemesraan yang sudah dibangun sekian tahun, jangan sampai hilang seketika. Tentu tidak mungkin kita menggendong lagi kan? Minimal menggendong di masa tua nih, kalau kita memang mampu, bantu dengan ekonomi. Tapi kalau kita yang tidak mampu, saudara kita yang mampu, jangan suudon. Seperti apapun kekayaan saudara kita, dia masih tetap butuh uluran tangan kita. Minimal kalau dia ada acara, kita datang membantu acaranya, jangan malah menggerogoti. Ya kalau ada kata-kata yang tidak baik, namanya saudara, wajar-wajar saja kan. Begitu juga yang adik. Kadang-kadang sebagai adik juga, janganlah mentang-mentang kakaknya tidak baik, arogan, apalagi anak pertama yang mungkin egois. Ya sejelek-jelek kakakmu, itulah adikmu. Oleh karena itu, kepada adik ya, hormatilah kakakmu, siapapun dia. Maafkan semua kesalahannya. Sejelek-jelek kakakmu, dia pernah menyuapimu, pernah memberimu makan, dan segala macamnya. Yang intinya, kakakmu adalah darah dagingmu. Kalau ada masalah, wajar. Bukankah pepatah lama mengatakan, maaf ya, kalau dengan saudara ini dekat bau kotoran, jauh baru wangi. Begitu kan adik-beradik? Kalau dekat asin nak berkelahi aja, tapi ketika sudah terpisah, rindunya luar biasa. Kalau kita berjauhan sudah tidak ada rindu, berarti ada masalah di hati kita ini. Teman-temanku, sahabatku semua, mari kita tetap jaga persaudaraan. Adik-beradik, janganlah karena kekayaan, janganlah karena jabatan, janganlah karena tindakan yang tidak baik memutuskan hubungan kita tali silaturahmi. Mengapa? Ayah ibu kita tidak terlalu banyak yang diharapkan kepada kita. Yang diinginkan adalah selain menjadi anak baik, rukun-rukunlah adik-beradik. Mengapa?
Karena adik yang rukun, kakak yang rukun, baik dengan adik kakaknya, itulah yang didambakan ayah ibu kita. Alangkah indahnya kita kalau memang ada waktu dan berdekatan, minimal 1 tahun sekali bertemu, ziarah bersama-sama, mengadakan haul bersama-sama, mengadakan doa bersama-sama, potong hewan bersama. Kalau memang kita ada rezeki, iuran membangun, memberangkatkan orang tua umroh dan ibadah haji. Jangan nunggu adik tidak mampu. Caranya adalah kalau kakaknya kaya, adiknya kurang mampu. Uang dari kakaknya itu berikan dulu kepada adiknya, kita iuran sama-sama. Contohnya begini, misalnya berangkat menunaikan ibadah haji adalah 25 juta. Kita 5 bersaudara. Sebenarnya yang mampu nih hanya 2 orang atau 1 orang. Uang itu diberikan dulu kepada adik-adiknya. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Mungkin tambahkan 1 juta, 1 juta, 1 juta, jadi 6 juta. Habis itu kita berembuk, ya. Jadi uang itu diberikan kepada dia, baru dikumpulkan, ya. Ayo kita memberangkatkan ayah ibu kita menunaikan ibadah haji kebetulan. Ya Allah, senang sekali orang tua. Jadi bukan kita yang membayari, tapi uang itu diberikan dulu kepada dia, baru iuran memberangkatkan orang tua menunaikan ibadah haji. Sahabatku, di pondok kecil, ibu memanggil. Ya, ibu pamitan akan pergi jauh. Ingatkah kita nyanyian itu? Khususnya kepada orang yang sudah, ibu kata yang sudah tiada. Meskipun tidak melepaskan nyanyi itu, tapi kurang lebih sama, pamitan kepada anak-anaknya walaupun tidak terucap. Kita sebagai kakak, sebagai pemimpin, apalagi yang adik kita perempuan, karena seorang kakak bertanggung jawab terhadap adiknya yang perempuan. Wahai adikku, mari kita berdoa, semoga ibu di sisi Allah. Apa makna dari lagu itu? Sebagai kakak memimpin doa adik-adiknya, bagaimana menghantarkan orang tua kita masuk surga. Memimpin dalam artian membimbing adiknya, membimbing ekonominya, termasuk memimpin iuran menghantarkan orang tua masuk surga. Bayarkan zakatnya, menunaikan ibadah haji, potong hewan kurban. Saudaraku, cintailah ayah ibumu walaupun telah tiada. Jangan putuskan hubungan silaturahmi dengan alasan apapun. Kompak-kompaklah beradik. Saya kira itu sahabatku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.